Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mitra ZT dimanapun Anda berada. Kita lanjutkan perbincangan kita melalui channel ZT YouTube ini, fokus kepada pengembangan ekonomi masyarakat melalui pengembangan UMKM. Tadi kita sudah bicara dengan salah satu pelaku UMKM, yaitu Ibu Iyet. Dia adalah penjual lotek. Ternyata dari bincang-bincang kita itu, para pelaku UMKM ini banyak undang-undang yang bisa sebenarnya melindungi mereka. Pada kali ini kita akan bahas tentang undang-undang tentang merek yang diatur nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan desain industri. Waktu kita bincang-bincang itu, ternyata Ibu Niyet ini membuat merek loteknya Lotek Niyet. Ini termasuk merek yang menjadi identitas dari produk, kemudian menjadi pembeda kepada produk-produk lain. Ini Niyet ini buat sendiri ditaruh di situ atau ada Ibu daftarkan ke kantor Menteri Hukum dan HAM? Buat sendiri. Buat sendiri, belum didaftarkan. Belum. Kalau misalnya ini ditiru orang, namanya Niyet juga. Ibu ini udah ramai nih kan? Ya, benar. Tahu-tahu bikin di samping Niyet juga, dan dia laku pula. Kira-kira Ibu keberatan enggak tuh? Ya, pasti dirugikan juga lah, Pak. Pasti dirugikan. Jadi begitulah pemirsa, bahwa Undang-Undang 20 tahun 2016 tentang merek ini melindungi, bisa sebenarnya dijadikan landasan hukum untuk melindungi para pelaku UMKM. Sehingga merek ini kalau sudah didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM, maka dia menjadi alat bukti di pengadilan nanti untuk melarang orang jangan menggunakan merek yang sama. Kenapa? Karena dia sudah mempunyai sertifikat tentang merek itu. Jadi masyarakat pun terlindungi, dan masyarakat yang membuat baru pun tidak melanggar hukum. Nah, persoalannya kalau kita tengok tadi, para pelaku UMKM ini tidak tahu caranya. Selama ini kenapa Ibu tidak daftarkan? Karena masih jualannya masih kecil-kecilan. Kecilan. Terus, ya biaya juga, terus Biaya. kurang tahu juga. Oh, tidak tahu juga. Jadi itulah kendalanya. Sebetulnya undang-undang itu tidak melihat kecil atau besarnya, tetapi jangka panjang. Nanti apabila sudah maju dan berkembang, barulah terasa ternyata merek itu penting. Jadi bagi pelaku UMKM ini penting untuk diurus supaya mempunyai merek. Kalau persoalannya tidak tahu cara mengurusnya, mungkin pemerintah bisa menjembatani, yaitu mungkin Dinas Koperasi dan UMKM alokasikan anggaran supaya masyarakat UMKM ini mendaftarkan mereknya ke Kementerian Hukum dan HAM. Sebab kalau tidak, nanti jika terjadi persaingan yang tidak sehat, maka merek ini akan dilanggar oleh orang-orang lain. Jadi persoalan tidak tahu itu mungkin solusinya adalah pemerintah harus menjemput bola supaya mendaftarkan. Kalau persoalannya dana, saya kira pelaku UMKM itu mau mengeluarkan dana karena biayanya tidak terlalu besar. Mungkin hanya sekitar 200.000 sudah dapat sertifikat bahwa dia adalah pemegang merek. Jadi ini persoalan UMKM di bidang merek. Kalau ingin mengurus merek, bisa juga sendiri. Misalnya di dalam Undang-Undang 20 2016 ini disebutkan bahwa pertama yang harus dilakukan adalah daftarkan dulu. Jadi label mereknya itu, baik dia berupa nama atau gabungan nama dengan huruf yang mempunyai sifat 3 dimensi. Kemudian seperti Niyet tadi udah ditulis, berarti namanya Lotek Niyet asli Bukit Tinggi. Nah, ini menjadi merek dia, daftarkan.
kemana mendaftarkannya? Ke Kementerian Hukum dan HAM. Di sana ada divisi yang akan menampung tentang merek. Kemudian membayar biaya, mungkin di sana ada biaya administrasi ya sekitar 200 ribuan lah. Itu bisa dibayar sendiri. Kemudian setelah didaftar, kemudian diperiksa, memang belum ada orang lain yang mempunyai merek itu. Kalau sudah ada orang lain, ya tidak bisa. Maka pemegang azas pendaftaran merek itu adalah azas prioritas. Siapa yang duluan mendaftarkannya, maka dialah yang terlindungi. Maka orang yang kemudian, jika sudah ada terdaftar nama lotek niat misalnya tadi itu ada di Kementerian Hukum dan HAM, maka tidak bisa didaftarkan lagi. Jadi ada yang pertama itu yang dilindungi. Kemudian kalau sudah lewat proses administrasi, diumumkan. Diumumkan ini gunanya apakah ada pihak lain yang keberatan atas merek itu. Jika tidak ada sekitar 3 bulan, maka merek itu diterbitkan. Jadi simpel. Oleh karena itu kepada masyarakat yang khususnya UMKM yang kita sorot di dalam channel ZT ini, bagi yang belum mempunyai sertifikat haki di bidang merek, sebaiknya mengurus. Kalau tidak, minta tolong ke kantor ZT juga tidak apa-apa, gratis. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bincang-bincang kita yang berharga atau bermanfaat pada siang ini. Terima kasih. Demikian saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mitra ZT.